Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk melakukan presentasi dengan judul Zakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatan Fadal sebagai moderator yang akan memandu jalanan presentasi pada hari ini. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ferry Gubri Hardiat, Geza Alfarabi, Halim Farisi Diasir, Muhammad Rafael Idris Richard, dan Zaki Bubarak. Yang pertama ada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang. Next, dasar syariah menurut Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Di antaranya yaitu ada pada surah Al-Taubah ayat 39, 60, dan 103. Next. Selanjutnya dasar syariah dari sunnah atau hadis. Sebenarnya ada puluhan ribu hadis yang menjelaskan tentang zakat ini juga. Di sini kami hanya mengambil dua contoh, yaitu dari hadis riwayat Bukhari yang berisikan zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Yang kedua dari hadis riwayat dari Tirmidzi, golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Halim. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, merdeka. Untuk merdeka ini itu dia terjadi di masa lalu, saat masa perbudakan. Untuk sekarang udah nggak ada lagi. Yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Lalu selanjutnya, syarat harta untuk dizakatkan. Yang pertama ada halal, yang kedua dimiliki secara penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari utang, yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya ada jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang objek zakat harta, yang dimana di sini terdapat 10 poin. Yang pertama ada yang namanya zakat binatang ternak atau zakat an'am, yang dimana dikenakan pada hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing dengan nisab dan haul tertentu. Yang kedua ada yang namanya zakat emas dan perak, yang mana ini dikenakan pada simpanan emas dan perak dengan kadar 2,5% setelah mencapai nisab 85 gram emas. Dan yang ketiga ada yang namanya zakat pertanian atau zakat ziraah, yang dimana ini dikenakan pada hasil pertanian biasanya 5% jika menggunakan irigasi berbayar dan 10% untuk irigasi alami. Dan yang keempat ada yang namanya zakat barang tambang dan tamuan atau yang biasa disebut al-ma'adin dan rikas, yang dimana zakat dikenakan pada hasil tambang dan barang temuan umumnya sebesar 20%. Dan yang kelima ada yang namanya zakat perdagangan atau tijarah, yang dimana ini dikenakan pada harta dagang juga sebesar 2,5% setelah mencapai nisab. Dan yang keenam ada yang namanya zakat produksi hewani, yang dimana ini dikenakan pada hasil peternakan hewan yang dipelihara untuk diambil hasilnya. Yang ketujuh ada yang namanya zakat investasi, yang dimana dikenakan pada keuntungan dari investasi yang diperoleh.
Yang ke-8 ada yang namanya zakat profesi dan penghasilan, yang dimana zakat ini dikenakan pada pendapatan dari pekerjaan atau profesi dengan kadar yang bervariasi. Yang ke-9 ada yang namanya zakat atas uang, yang dimana zakat ini dikenakan pada simpanan uang yang telah dimiliki selama setahun sebesar 2,5%. Dan yang terakhir ada yang namanya zakat perusahaan atau institusi, yang dimana ini dikenakan pada keuntungan bersih perusahaan juga sebesar 2,5% setelah dikurangi utang. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang akan sebagai penerima zakat. Di sini terdapat 8 poin. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amin, yang keempat mualaf, yang kelima orang yang belum merdeka, yang dimana ini tidak relevan lagi untuk zaman sekarang dikarenakan sudah tidak ada yang namanya perbudakan di zaman sekarang. Yang keenam ada yang namanya orang yang berhutang, yang ketujuh ada orang yang berjuang di jalan Allah, yang ke-8 adalah orang yang menuju jalan Allah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu fakir. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Miskin ialah mereka yang memiliki sedikit harta tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang-orang yang mengelola yang mendistribusikan zakat. Yang keempat namanya itu kita sebutkan mualaf, yaitu individu yang baru memeluk Islam ya dan diberikan zakat untuk memperkuat iman mereka. Dan untuk yang kelima nama lainnya yaitu riqab, yaitu namanya hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Dan keenam nama lainnya itu ialah gharim, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan mendesak dan tidak mampu melunasinya. Yang keempat nama lainnya ialah fi sabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah, termasuk mereka yang berjuang untuk kepentingan agama. Dan yang terakhir yaitu dengan nama lain Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Kepada Ferry dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Next. Selanjutnya ada perbedaan zakat dan pajak. Untuk zakat bentuk kepatuhan pada Allah. Kedua, Al-Quran dan hadis Muslim di seluruh dunia. Ada niat ibadah ditujukan pada asnaf yang 8. Sedangkan pajak bentuk kepatuhan pada pemerintah, hukum perundangan, warga negara tertentu, tidak perlu niat siapa saja dalam negara. Next. Selanjutnya ada persamaan zakat dan pajak, bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan dan ada sanksi jika mengabaikannya. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya. Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Kepada Rafael dipersilakan untuk dijelaskan. Saya akan menjelaskan hikmah zakat. Yang pertama itu zakat ini dapat menghindari kesenjangan sosial antara kaya dan yang miskin. Kedua, pilar amal jama'i atau bersama antara yang kaya, para mujahid, dan da'i dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat itu dapat membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Kemudian alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Kemudian zakat itu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Dan terakhir, zakat dapat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Kemudian materi selanjutnya ada akuntansi zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset.
Untuk jurnalnya, di bagian debit ada kas dana zakat, dan aset non-kas nilai wajar dana zakat. Kemudian di kolom kreditnya ada dana zakat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Pada Jason. Baik, selanjutnya itu zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Di bagian debit itu ada dana zakat, dan yang kredit itu ada dana zakat yang amil dan dana zakat yang non amil. Selanjutnya, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat yang non amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah, maka diakui sebagai menambah dana amil. Itu jurnalnya. Di bagian debit ada kas yang dana zakat, dan yang kredit ada dana zakat yang non amil. Selanjutnya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama, pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnalnya tuh di bagian debit ada dana zakat yang non amil, dan yang bagian kredit itu ada aset yang non kas. Yang kedua, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnalnya itu di bagian debit ada dana zakat amil yang kerugian, dan yang bagian kredit itu ada aset yang non kas. Selanjutnya, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelola dan dana yang diterima langsung mustahik. Dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan. Presentase dari selama periode aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran. Keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak sedekah. Nah, baik. Untuk kesimpulannya, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Zakat memiliki banyak sekali manfaat bagi individu maupun masyarakat, seperti membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, kami di kelompok 5 mengucapkan beribu-ribu maaf. Saya Fatam Fadal selaku moderator, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.